Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum al-ayah. Wa qala fil ayati taliyah wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna al-ayah. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan, karena berkat, irodah, hidayah juga inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa masih diberikan kesehatan juga kesempatan, yang semoga saja dengan dua hal tersebut kita masih istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah, juga menjauhi berbagai larangan darinya. Ikhwatu iman rahimakumullah, melanjutkan pembahasan pada sesi sebelumnya, yaitu mengenai kaidah saddu dzari'ah, mengenai kaidah dzari'ah, yang mana pada sesi berikutnya, pada sesi sebelumnya, kita telah membahas pengertian dzari'ah dari segi bahasa, yaitu terdapat 3-4 pengertian, dimulai dari seekor unta, yang mana dipergunakan oleh para pemburu untuk berburu, belajar berburu, kemudian target panahan yang digunakan oleh para pemanah pemula sebagai wasilah belajar panahan. Juga yang ketiga, wasilah terhadap sesuatu. Itu semuanya makna dari dzari'ah secara bahasa. Makna dari dzari'ah secara bahasa. Namun ikhwati iman rahimakumullah, di sesi sebelumnya juga sudah dibahas sedikit tentang makna dzari'ah secara istilah, yang mana ada dua istilah, yaitu ada istilah umum dan juga istilah khusus. Pada istilah umum, di sesi berikutnya sudah dibahas bahwa yang namanya istilah umum dzari'ah itu adalah sesuatu yang dijadikan wasilah timbulnya sesuatu yang lain. Jadi sesuatu yang dijadikan wasilah timbulnya sesuatu yang lain. Baik sesuatu yang lain ini bersifat maslahat ataupun mafsadat, baik sifatnya hukumnya wajib, sunnah, haram, maupun makruh semuanya adalah dzari'ah. Semuanya adalah dzari'ah. Seperti kita contohkan bahwa yang namanya live streaming, kajian, itu merupakan suatu kemaslahatan. Kita contohkan di sesi sebelumnya bahwasanya kajian merupakan suatu kemaslahatan, terutama di era PSBB saat ini. Kajian online menjadi suatu kemaslahatan yang perlu digaungkan, perlu digalakan. Ketika kajian online ini perlu digalakan menjadi suatu kemaslahatan, maka mengadakan perangkat-perangkatnya mengisi kuota-kuotanya, mengisi pulsanya itu menjadi wasilah terjadinya kajian online Ketika kajian online maslahat, maka mengadakan perantara menuju kemaslahatan menjadi wajib Seperti halnya demikian, itu merupakan dzari'ah. Itu merupakan dzari'ah secara umum Dzari'ah secara umum. Begitu pula ketika seseorang ketika kita mengetahui bahwasannya yang namanya suatu kemafsadatan, bahwasannya hal yang menjadi kemafsadatan, seperti contohnya kalau di kitab usul nanti bisa dilihat, contohnya seperti mengadakan atau menggali sumur di tengah jalan. Menggali sumur di tengah jalan adalah suatu kemafsadatan. Oleh karena itu, semua orang yang hendak melakukan demikian, penggalian sumur, pembakaran hutan tanpa sebab, itu semuanya harus dicegah Itu semuanya harus dicegah. Itu merupakan dzari'ah, baik kepada maslahat maupun kepada mafsadat Kalau yang sifatnya wajib seperti halnya sholat
Kemarin kita contohkan sholat berjamaah itu wajibnya merapatkan saf gitu. Ketika merenggangkan saf itu tidak boleh gitu. Sekarang merenggangkan safnya dikarenakan takut terkena virus itu kan tidak nyambung gitu. Itu tidak bisa dipakai gitu. Kemudian ketika membahas tentang keharaman seperti halnya perzinahan haram, maka wasilah kepada keharaman, wasilah kepada perzinahan mesti ditutup. Itu semuanya menunjukkan bahwa zari'ah dalam pengertian umum bisa berlaku untuk maslahat atau mafsadat, bisa berlaku untuk suatu yang haram maupun suatu yang wajib. Sholat 5 waktu wajib. Wasilah untuk sholatnya gitu. Wasilah untuk melaksanakan, untuk keabsahan, kesahan sholatnya adalah berwudu, toharoh, menghadap kiblat, menutup aurat, maka perlu dilakukan, wajib dilakukan gitu. Karena apa? Wasilah kepada kewajiban. Wasilah kepada kewajiban. Begitu pula ketika sesuatu dipandang haram, maka wasilah kepada keharamannya mesti ditutup. Ada yang mesti dibuka ketika sesuatu itu wajib, ada yang mesti ditutup ketika sesuatu itu haram. Ada yang mesti dibuka ketika sesuatu itu maslahat, ada yang mesti ditutup ketika sesuatu itu bernilai mafsadat. Ikhwatiman rahimakumullah, itu semua adalah zari'ah secara pengertian umum gitu. Zari'ah secara pengertian umum. Sekarang zari'ah secara pengertian khusus gitu. Nanti zari'ah secara pengertian umum bisa juga dilihat kembali di video sebelumnya gitu. Karena kalau tidak mengerti video sebelumnya nanti zari'ah secara khusus, istilah khusus nanti tidak akan bisa ditangkap pula gitu. Khotiman rahimakumullah, zari'ah dalam pengertian khusus inilah yang kita sebut sebagai kaidah sadud zari'ah. Zari'ah dalam pengertian khusus tidak ada fathud zari'ah. Sekali lagi, zari'ah dalam pengertian khusus tidak ada yang namanya fathud zari'ah. Semuanya pasti sadud zari'ah. Dan juga yang namanya zari'ah secara khusus itu adalah sesuatu yang menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram, bukan sesuatu mafsadat. Sekali lagi, bahwa zari'ah dalam pengertian khusus adalah wasilah kepada sesuatu yang haram, sudah seperti itu. Berbedakan dengan pengertian umum. Kalau pengertian umum, zari'ahnya bisa menjadi wasilah kepada yang wajib, menjadi wasilah kepada mafsadat, menjadi wasilah kepada maslahat, ataupun menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram. Tetapi dalam pengertian khusus yang namanya zari'ah itu wasilah kepada yang haram. Hanya seperti itu gitu, hanya sebatas itu. Makanya timbullah kaidah sadud zari'ah, menutup celah terjadinya sesuatu yang haram. Menutup celah terjadinya sesuatu yang haram. Bukan menutup celah terjadinya sesuatu yang mafsadat, bukan. Karena itu zari'ahnya pengertian umum yang kemarin. Tetapi dalam pengertian khusus mah menutup celah terjadinya sesuatu yang haram gitu. Nanti kita bisa lihat bahwa salah satu imam madhab dari 4 madhab, salah satu imam dari 4 madhab yang paling banyak menggunakan metode sadud zari'ah itu adalah Imam Malik gitu. Bahkan ada kitab khusus gitu. Kitab khusus tentang fatwa-fatwa Imam Malik mengenai sadud zari'ah. Dimulai dari definisi sampai terakhir praktek Imam Malik dalam menentukan hukum-hukum baru dengan menggunakan sadud zari'ah gitu. Baik sadud zari'ah dalam pengertian umum yang digunakan oleh Imam Malik maupun dalam pengertian khusus, baik zari'ah dalam pengertian umum maupun dalam pengertian khusus. Yang ada di kitab usul sekarang, yang biasa kita baca, yang biasa diajarkan, itu sadud zari'ah, zari'ah dalam pengertian khusus. Makanya disematkan, dihubungkan dengan kata sadud zari'ah, gitu. Menutup celah suatu yang haram. Seperti itu, gitu. Untuk kasus COVID misalkan ya, misalkan merapatkan atau merenggangkan saf dalam sholat berjamaah. Kenapa merenggangkan saf dalam sholat berjamaah? Karena sadud zari'ah. Sadud zari'ahnya perlu diketahui. Gitu. Sadud zari'ah dalam pengertian khusus atau umum gitu. Karena yang kami tahu dalam pengertian khusus itu tidak nyambung dengan kaidah, dengan kasus merenggangkan saf. Gitu. Dalam artian yang dipakai adalah zari'ah dalam pengertian umum. Ketika dipakai dalam pengertian umum juga tidak nyambung. Karena mafsadat yang dihasilkan tidak sebanding dengan maslahat yang ada gitu.
Nanti bisa dicek lagi lah video sebelumnya ya, bagaimana mengkompromi gitu. Kaidah Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masolih, atau kaidah turunan dari Saddu Zari'ah dengan kasus merenggangkan dan merapatkan saf. Nanti bisa dicek di video sebelumnya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan inilah Saddu Zari'ah ya dalam pengertian umum, dalam pengertian khusus. Jadi Zari'ah yaitu suatu hal yang menjadi wasilah terjadinya suatu yang haram. Banyak sekali contohnya, di dalam kitab usul juga banyak. Seperti salah satu contohnya, ketika ada seseorang yang diketahui bahwa orang itu adalah pencuri gitu. Atau mungkin kalau sekarang musimnya mantan napi ya, kan sekarang sudah dibebaskan gitu. Dibebaskan ke kampung halaman masing-masing. Pasti efeknya di kampung halamannya maling kene gitu. Masih tetap melakukan pencurian gitu. Misalkan kita mengetahui dia mantan napi. Kemudian terlihat gerak-geriknya dia itu seperti mengincar satu rumah. Oleh karena itu kita harus menutup celahnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pencurian. Supaya tidak terjadi pencurian. Dengan cara apa? Misalkan melaporkan langsung ke Pak RT gitu. Nanti kita tangkap misalkan ketika sudah kelihatan. Atau misalkan jangan sampai kita memberikan akses kepada rumah itu gitu. Yang banyak sekali dicontohkan adalah memberikan tangga gitu. Jadi ketika melihat ada tangga yang menempel di dinding rumah gitu, segera cabut tangga tersebut dan laporkan ke pemilik rumah gitu. Banyak contohnya di kitab usul kebanyakan seperti itu, bab tangga. Kenapa tangganya harus dicabut gitu? Kenapa tangganya harus dicabut kemudian lapor ke pemilik rumah? Saddu Zari'ah. Itu adalah Saddu Zari'ah, menutup celah terjadinya suatu yang haram gitu. Pencurian haram, maka kita harus tutup celahnya gitu. Kita harus tutup celahnya. Seperti itu gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, bahkan kalau ikhwatu iman mau bermain ke rumah saya gitu, di Balai Endah, itu kan lumayan rumahnya agak tinggi. Pernah juga beberapa kali saya temukan ada tangga-tangga menempel di rumah. Padahal bukan untuk membenarkan kenteng karena ya tidak ada kentengnya gitu. Di rumah saya tidak ada kentengnya gitu. Dan ketika diketahui ada tangga yang menempel di siang hari, kemudian ketika esoknya ada sesuatu yang hilang gitu. Itu kan dalam artian ini sudah ada tanda-tandanya gitu. Sudah ada tanda-tandanya gitu. Sudah pernah kejadian beberapa kali, juga sudah melapor ke pihak berwajib. Itu karena apa? Karena tidak ditutup gitu. Karena tidak tertutup peluang melaksanakan suatu yang haram, maka terjadilah gitu. Terjadilah suatu yang haram. Ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimana kita menerapkan Saddu Zari'ah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam praktek yang ada sekarang gitu. Nanti para ulama, terutama Imam Malik sendiri gitu, juga Imam Ibnul Qayyim yang paling keras tentang Saddu Zari'ah, memberikan dawabit atau bahasa kita aturan main dalam melaksanakan, dalam mempraktekkan kaidah Saddu Zari'ah. Aturan mainnya Saddu Zari'ah ada sedikit, cuma 2 gitu. Melakukan Saddu Zari'ah itu, aturan main mempraktekkan kaidah Saddu Zari'ah itu ada 2. Sedikit. Yang pertama, mesti diketahui atau mesti disepakati keharaman sesuatu tersebut gitu. Sekali lagi, doabit atau aturan main menggunakan, mempraktekkan kaidah Saddu Zari'ah itu ada 2. Yang pertama, mesti diketahui kejelasan sesuatu yang dianggap haram. Mesti diketahui kejelasan sesuatu yang dianggap haram. Bisa diketahui melalui dalil-dalil yang ada, baik di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ketika dalil Al-Quran menyebutkan ini haram, maka itu haram. Ketika dalil Sunnah menyebutkan ini haram, maka itu haram. Ketika hal-hal lain yang belum tentu keharamannya, maka tidak bisa dipakai kaidah Saddu Zari'ah gitu. Seperti begini saya contohkan. Seperti ketika kita membahas tentang perzinahan. Perzinahan sudah tentu haram. Ketika membahas tentang khomer sudah tentu haram. Ketika membahas tentang makan daging babi, sudah tentu haram. Makan bangkai sudah tentu haram. Nah, keharaman yang itu gitu, keharaman yang sudah pasti, sudah jelas keharamannya, maka itulah menjadi dawabit pertama
aturan main pertama bagi sadud zari'ah. Kapan sadud zari'ah bisa dipakai? Ketika yang pertama keharamannya sudah jelas, gitu. Keharamannya sudah jelas. Bukan sekedar subhat. Kalau subhat itu kan antara halal dan haram, belum jelas kehalalannya, belum jelas pula keharamannya. Tetapi yang sudah jelas keharamannya bisa dipakai kaidah sadud zari'ah, gitu. Bisa dipakai kaidah sadud zari'ah. Dan ini juga kan yang banyak beberapa ulama juga ada yang ikhtilaf gitu. Ketika keharamannya itu apakah perlu jelas 100% ataukah 75% ataukah cukup subhat pun gitu. Itu apakah bisa digunakan sadud zari'ah gitu. Itu juga ada beberapa perbedaan pendapat, namun yang kami pegang gitu, bahwa sadud zari'ah bisa dipakai ketika keharamannya sudah jelas 100%. Ketika kata Allah ini haram, jelas haramnya gitu. Ketika kata Rasulullah ini haram, jelas haramnya, maka itu bisa digunakan kaidah sadud zari'ah. Itu poin pertama. Doabit yang pertama, seperti halnya zina sudah jelas, khomer sudah jelas, daging babi sudah jelas, bangkai dan sebagainya. Suatu yang haram ketika sudah jelas, maka menjadi satu doabit, satu aturan main bagi kaidah sadud zari'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan sadud zari'ah bisa dipakai? Doabit yang kedua atau aturan main yang kedua adalah ketika wasilah yang menyampaikan kepada suatu yang haram itu juga sudah jelas gitu. Sekali lagi, nuka hijima atau yang pertama itu kejelasan keharaman, keharaman. Yang kedua mah kejelasan wasilahnya gitu. Yang pertama kejelasan keharaman, yang kedua kejelasan wasilahnya gitu. Pernah kan saya contohkan di pertemuan sebelumnya, adanya kacamata gitu ya. Kacamata. Kenapa kacamata disebut kacamata? Karena ada kacaan gitu. Ketika kacamata tidak ada kaca, teu aya kacana ngan mata na unggul berarti tidak ada kacanya gitu. Maka tidak bisa disebut kacamata. Maka kaca menjadi wasilah yang jelas gitu. Yang jelas menunjukkan kacamata itu bisa disebut kacamata. Wasilahnya jelas kudu ku kaca. Lamun teu aya kaca moal bisa jadi kacamata. Gitu, sekedar frame kan gitu. Tidak ada kacanya. Itu kan wasilahnya jelas gitu. Wasilahnya jelas, kacamata berarti aya kaca gitu. Kaca menjadi wasilah yang sangat jelas menunjukkan adanya kacamata gitu. Berarti contohnya seperti itu kan kejelasan wasilah teh. Ada B, ada kacamata jika ada kaca, ada A. B ada jika ada A gitu. Jika A tidak ada, maka B pun tidak akan ada. Kacamata bisa menjadi kacamata jika ada kaca. Jika kaca tidak ada, tidak akan bisa menjadi kacamata. Seperti itu. Ini logika sederhana ya. Ini logika sederhana. Gitu. Jadi itu yang dinamakan kejelasan wasilah. Gitu. Jadi yang pertama tadi kita sudah sebutkan. Kejelasan keharaman. Kejelasan keharaman. Keharamannya kudu jelas. Jangan abu-abu. Kalau hitam harus hitam. Gitu. Kalau putih harus putih. Gitu. Tidak boleh abu-abu. Kemudian yang keduanya, kejelasan wasilah yang menuntun, yang menjadi perantara kepada kehitaman itu, kepada keharaman itu. Gitu. Wasilahnya jelas atau henteu gitu. Dalam kejelasan wasilah ini, ada 3 poin penting yang perlu dibahas. Ada 3 pembagian lah gitu, bukan 3 poin. Ada 3 pembagian. Yang pertama, ada wasilah yang 100% menghantarkan kepada suatu yang haram. Sekali lagi, ada wasilah yang 100% menghantarkan kepada sesuatu yang haram. Apa maksudnya? Maksudnya, sesuatu yang haram ini bisa terjadi jika ada wasilah ini. Sesuatu yang haram ini bisa terjadi jika ada wasilah ini. Jika tidak ada wasilah ini, maka suatu yang haram ini tidak akan ada. B ada jika ada A. Jika A tidak ada, maka B pun tidak akan ada. Nah, itu yang pertama. Bagian yang pertama
dari poin yang kedua aturan sadud zari'ah adalah 100% wasilah itu menghantarkan pada sesuatu yang haram. Bagaimana contohnya? Contoh gampang. Perzinahan itu 100% dihasilkan dari sebuah pandangan. Itu pernah saya singgung kan? Perzinahan itu bukan karena ada saritem dan sebagainya gitu. Bukan karena ada saritem, karena ada tempat, bukan gitu. Ada tempat khusus yang melaksanakan perzinahan. Jadi ada perzinahan, bukan seperti itu. Saritem itu bukan wasilah adanya perzinahan, tetapi wasilah 100% perzinahan itu adalah mata, tentang pandangan gitu. Seperti itu gitu. Tentang pandangan yang tidak dijaga. Pandangan yang tidak dijaga, yang penuh nafsu, itu akan menjadi 100% wasilah perzinahan. Baik ada saritem maupun tidak ada saritem pun perzinahan maka akan tetap ada gitu. Ada tempat khusus atau tidak ada tempat khusus pun perzinahan akan tetap ada gitu. Karena apa? Wasilahnya yang 100%-nya itu adalah pandangan. Seperti itu yang pertama. Kejelasan wasilah gitu. Dalam artian kejelasan yang 100%, itu yang pertama. Yang kedua, gitu, kejelasan wasilahnya itu tidak bersifat 100%, tetapi sifatnya 75%. Dalam artian seperti ini jika contohnya. Si A itu menghantarkan kepada B. Tetapi kalau si A tidak ada, B pun akan tetap ada. Gitu. Sekali lagi, A menjadi wasilah adanya perbuatan B. Kalau A tidak ada, B akan tetap ada. Cuman pelaksanaan B ini tidak akan 100% berjalan mulus gitu. Kumaha contohnya? Contoh seperti ini. Seperti perayaan ulang tahun. Tahun baru kan. Tahun baru kita sudah sepakat kan haram. Bahkan seluruh golongan pun sudah sepakat tahun baruan itu, merayakan tahun baru itu haram. Tetapi tidak semua sepakat tentang wasilah perayaan tahun baru. Gitu. Saya contohkan seperti adanya kembang api, kemudian penyewaan sound system yang khusus untuk tahun baru, pembuatan banner yang khusus selama tahun baru. Gitu. Itu semuanya menjadi wasilah adanya perayaan tahun baru. Kalau saya tanya misalkan, kalau tahun sekarang kembang api tidak ada, apakah tahun baru tetap ada yang merayakan? Kan tetap ada. Tetap ada kan yang merayakan tahun baru, walaupun tidak dengan mercon gitu. Karena merconnya sudah tidak ada gitu. Merconnya kita sudah tutup misalkan. Tetapi kan perayaan tahun barunya tetap akan ada. Namun perayaannya ini tidak akan 100% berjalan mulus gitu. Terame. Tidak akan seru. Tahun baru memakai petasan, tidak memakai perconnya juga naon atuh. Mau seperti apa gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Jika sound systemnya kita tarik, panggungnya kita tarik, jadi teu aya nu joget-joget gitu. Tidak ada yang merayakannya. Tidak ada mengundang artis-artis misalkan. Tahun baru kan tetap ada yang merayakan. Namun gitu, tidak akan 100% berjalan mulus. Contoh kedua, adanya saritem gitu. Ada atau tidak ada saritem, perzinahan tetap ada. Tetapi kalau saritemnya ditutup, nya sahenteuna jadi teu ngeunaheun zina teh gitu. Jadi tidak sukses gitu. Tidak sukses 100% perzinahannya. Itu kan dalam artian ini menutup gitu. Menutup wasilah yang meskipun hanya 75% gitu. 75%. Dengan ditutupnya yang 75% akan meminimalisir sesuatu yang haram. Anu berzinah oge kan, mohon maaf ya, orang-orang elit kan tidak akan berzinah kecuali di saritem kan gitu. Da jelema beunghar gitu. Berarti kan akan meminimalisir gitu. Akan meminimalisir perzinahan dengan ditutupnya saritem. Meskipun akan tetap ada. Meskipun akan tetap ada. Karena kan ini wasilahnya 75% yang kedua. Seperti itu gitu. Seperti itu. Itu contohnya yang tadi perayaan tahun baru gitu. Tentang perzinahan gitu.
diadakannya saritem, kemudian kita tutup, akan meminimalisir terjadinya perzinahan. Meskipun tetap ada. Dengan dicabutnya setiap mercon gitu. Jadi tidak ada yang berjualan gitu. Ketika tahun baru tidak ada yang berjualan mercon, tidak ada juga yang berjualan sound system yang menyewakannya gitu dan sebagainya, akan menutup, akan meminimalisir celah terjadinya perayaan tahun baru gitu. Meskipun akan tetap ada. Meskipun akan tetap ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasilah yang bersifat 50%. Dan ini memang banyak ikhtilaf ya di kalangan ulama. Namun yang paling keras tentang wasilah ini nanti bisa dibaca Imam Ibnul Qayyim. Yang paling keras tentang adanya wasilah 50% yang mesti ditutup gitu, yang mesti ditutup terhadap suatu yang haram. Bagaimana contohnya? Ini contoh unik Imam Ibnul Qayyim menyontohkan bahwa seseorang yang berjualan roti, yang berjualan buah-buahan, kemudian diketahui bahwa pembelinya itu seorang pelacur, maka dia haram menjual roti atau buah-buahan tersebut kepada pelacur tersebut. Karena apa? Saddud zari'ah, saddan lidzari'ah, untuk menutup celah terjadinya suatu yang haram. Mohon maaf ikhwatul iman, karena kan kita sepakat ya. Baik pelacur itu makan roti atau tidak makan roti, baik makan buah-buahan atau tidak makan buah-buahan, tetapkan pelacuran akan tetap ada. Pelacur tersebut akan ya, jalan, bakal melacur, bakal jalan-jalan saja, santai-santai saja gitu. Tetapi ketika kita tutup gitu, yang 50%, yaitu contohnya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan penjual roti dan penjual buah gitu. Setidaknya ini menunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perbuatan kemaksiatan tersebut gitu. Jadi untuk poin ketiga ini tujuannya bukan menutup kemaksiatan. Tujuannya untuk menunjukkan sikap di mana kita berada gitu. Kita berada di pihak al-haq gitu. Di golongan al-haq. Sedangkan mereka di golongan al-batil. Maka jangan pernah sedikit pun kita membantu golongan al-batil. Meskipun hanya sekedar tidak menjual roti gitu. Sudah tahu dia akan melacur. Sudah tahu dia akan melacur. Bukan untuk sholat, tetapi untuk melacur. Meskipun status ngelacurnya sholat. Gitu. Tapi digunakan untuk melacur. Kemudian kita tidak berjualan ke sieta. Atau langsung ditutup. Pas datang itu langsung kita tutup tokonya. Karena kita tahu dia akan membeli kepada kita. Nah itu menunjukkan sikap kita terhadap kemaksiatan. Bukan kepada orangnya. Kan kalau orangnya harus kita rangkul. Harus kita kembalikan menuju jalan yang benar kan. Kalau orangnya. Tetapi terhadap kemaksiatannya yang dilakukan oleh orang tersebut. Itulah poin ketiga. Yaitu wasilah yang hanya bersifat 50%. Ada atau tidak adanya wasilah ini, maka ya tetap saja perbuatan kemaksiatan akan tetap ada dan akan sukses-sukses saja gitu. Tetapi wasilah ini sengaja perlu ditutup gitu. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mewajibkan untuk ditutup karena untuk menunjukkan sikap kita terhadap kemaksiatan. Contoh yang kedua yang ditunjukkan apa? Yaitu mengenai pakaian gitu. Mengenai pakaian. Ketika kita menjadi sebuah desainer gitu, jangan pernah sekali-kali mendesain pakaian yang memang tidak sesuai syariat, gitu. Yang memperlihatkan aurat gitu, memperlihatkan aurat. Itu tidak boleh. Untuk apa? Menunjukkan sikap kita gitu terhadap suatu kemaksiatan, terhadap suatu yang haram. Dan itulah kaidah sadduz zari'ah. Itulah kaidah sadduz zari'ah yang bisa dipraktekkan di segala kehidupan gitu. Makanya kenapa Imam Malik menjadi imamnya sadduz zari'ah, imam fid zari'ah. Mengapa menjadi imam fid zari'ah? Karena beliau mengerti, karena beliau memahami kaidah-kaidahnya, beliau memahami aturan main sadduz zari'ah. Kemudian ketika ada perkara yang bisa dimasuki, yang bisa dipraktekkan dengan kaidah ini, maka dilakukan. Yang ini haram, yang ini haram, yang ini haram. Mengapa haram? Karena menghantarkan menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram. Baik wasilahnya 100%,
wasilahnya 75% maupun wasilahnya 50% gitu. Ikhwatiman rahimakumullah, pernah juga kan Mujahid Singapura gitu bertanya ya kepada Al-Ustadz Amin. Ketika itu bertanya tentang ojek online gitu pada saat malam tahun baru gitu. Ojek online kan sebelum malam tahun baru juga biasanya suka ada. Tetapi ketika malam tahun baru itu bagaimana gitu. Saking hati-hatinya gitu. Para mujahid di Singapura bertanya terlebih dahulu, bagaimana ini ojek online? Karena saya juga profesinya ojek online katanya gitu. Itu kan jawabannya secara sederhana, saddud zari'ah, mesti ditutup celahnya. Meskipun gitu ya, meskipun meskipun masih ada yang lain ojek online-nya, meskipun Singapura itu negara yang kecil gitu, 2 jam juga akan bisa kekurilingan gitu. Akan bisa terjamah seluruh Singapura, sanegara 2 jam gitu. Akan bisa terjamah. Tetapi tetap saja untuk menunjukkan sikap kita bahwa kita tidak setuju kepada kemaksiatan ini gitu. Itu barangkali saddud zari'ah yang memang bisa kita lakukan, bisa kita pakai gitu. Ketika mengetahui ini haram, kita tahu juga wasilahnya gitu. Wasilahnya apa saja? Mana yang bersifat 100% yang wajib ditutup, mana yang bersifat 75% yang juga wajib ditutup. Mana yang bersifatnya 50% yang menurut Imam Ibnul Qayyim wajib juga untuk ditutup, kita juga bisa mengamalkan gitu. Jadi akan lebih hati-hati kalau sekarang dalam beramal, dalam menentukan, dalam melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Karena apa? Karena kita tahu gitu. Ketika suatu itu haram, maka wasilahnya apa? Kita tutup. Itulah kaidah saddud zari'ah. Makanya menurut kami, gitu, ini kan kaidah yang sangat penting sekali. Yang sangat penting sekali dipelajari. Ketika kita sepakat bahwa keharaman yang Allah haramkan itu ABCD, yang Rasul haramkan itu ABCD, namun kita juga perlu sepakat tentang wasilah-wasilahnya. Jangan hanya bisa mengharamkan perzinahan, tetapi wasilahnya tetap kita lakukan. Jangan hanya bisa bisa menutup keharaman minum khamar, gitu, mengharamkan minum khamar, tetapi wasilahnya kita biarkan. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Makanya kenapa di dalam sabda Nabi kan yang berkaitan dengan khamar itu yang diharamkan bukan peminumnya saja, gitu. Penjualnya, distributor, penanam anggur, gitu. Orang yang menyiram anggurnya. Masa orang yang menyiram anggur jadi haram? Gitu. Kan haramnya bukan dari sisi zatnya, tetapi karena menjadi wasilah terbentuknya khamar. Gitu. Seperti itu kan. Ini berbagai dalil, banyak sekali dalilnya tentang saddud zari'ah. Nabi, para sahabat mempraktekkan saddud zari'ah. Gitu. Menutup celah timbulnya suatu yang haram. Orang yang menanam anggur yang sudah dikhususkan untuk dijadikan khamar haram. Gitu. Itu haram. Tetapi yang tidak pasti dijadikan khamar, maka itu diperbolehkan, kan biasa. Seperti biasa saja gitu anggur mah. Anggur untuk dimakan biasa. Tetapi ketika dikhususkan untuk menjadikan khamar gitu, atau dijual kepada orang yang sudah tentu bakal menjadikannya khamar, itu kan menjadi haram. Karena apa? Saddud zari'ah. Menutup celah terjadinya suatu yang haram. Untuk menunjukkan sikap kita bahwa kita tidak setuju terhadap kemaksiatan. Ikhwatiman rahimakumullah, kalaulah umat Indonesia gitu, rakyat Indonesia seluruhnya mengerti kepada suatu yang menjadi wasilah terhadap suatu yang haram, saya kira insya Allah Indonesia ini akan tentram. Maka esok lusa kita akan selamat, Indonesia menjadi negara yang syar'i meskipun hanya sebatas hukum, gitu. Negara hukum, tetapi praktek di lapangannya menjadi negara yang syar'i. Karena apa? Mengerti saddud zari'ah. Bukan hanya mengerti itu perbuatannya haram, tetapi mengerti wasilah-wasilah yang menyampaikan kepada perbuatan yang haram itu. Ikhwatiman rahimakumullah, itulah barangkali
kajian penutup dari Sadduz Zari'ah. Kemudian apa hubungannya dengan tafsir ayat ahkam yang tadi? Bahwa kita mengerti yang namanya pandangan, yang namanya penglihatan seseorang ketika tidak dijaga oleh keimanan, ketika hanya sekedar diberikan nafsu gitu, hanya dibarengi nafsu, tidak dibarengi dengan keimanan, maka nafsu itu akan mengendalikan pandangan. Oleh karena itu, pandangan yang seperti itu akan menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram gitu. Jangankan guer mahram, yang mahram pun gitu bisa jadi menjadi haram gitu, jika pandangannya dibarengi dengan nafsu gitu. Pokok asalnya kan boleh melihat kepada mahram, tetapi jika dibarengi oleh nafsu, kepada ibu sendiri pun bakal terjadi. Karena apa? Tidak ditutup peluang kepada suatu yang haram tersebut. Khotiman rahimakumullah, mungkin itu kajian penutup dari Ghaddil Basor gitu, fi Ghaddil Basor, tentang menundukkan pandangan. Mungkin bisa terbagi beberapa sesi gitu, bisa dicek dari awal gitu, videonya ditonton sampai akhir karena ini sangat berhubungan sekali gitu. Tidak boleh secara parsial ditonton langsung akhir, langsung karena kesimpulan wah gitu. Tong gitu atuh. Abang rakyat Indonesia. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi ini videonya secara parsial, bisa ditonton dari episode pertama dari bagian 1 sampai bagian terakhir. Yang bagian terakhir tadi sudah dijelaskan mengenai kaidah Sadduz Zari'ah, yang mana sangat berhubungan sekali dengan berbagai aktivitas, berbagai praktek yang ada di Indonesia. Ikhwatiman rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disajikan pada kajian kali ini. Kita akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Sekali lagi terima kasih kepada PC Pemuda Bandung Kidul yang telah mengadakan kajian demi kemaslahatan, sekali lagi demi kemaslahatan. Maka oleh karena itu bagi ikhwatu iman, saya bukan mengiklankan, saya ngiklankan. Ima dina raraga tablik bebeneran, tablik kebenaran, bahwa suatu kemaslahatan mesti didukung oleh wasilah-wasilah yang memadai. Oleh karena itu bagi ikhwatu iman yang ingin pula berdonasi kepada PC Pemuda Bandung Kidul, meskipun hanya sekedar pulsa unggul gitu, misalkan kuotana saja gitu, ataupun mau dengan alat-alatnya gitu, itu bisa nantilah bisa dikomen di bawah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu kajian sampai saat ini gitu. Insya Allah kita akan ketemu lagi di tema-tema berikutnya, masih mengenai tafsir ayat ahkam gitu. Jadi hancaan saya pribadi mengenai tafsir ayat ahkam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.